Alright guys, welcome back again with me Samuel, and in this video I would like present a Gramscian comparative analysis of Dune Part 2 and The Matrix Reloaded. Okay, so first of all, synopsis Dune Part 2. So basically Dune Part 2 is a sequel from Dune Part 1, follow Paul Atreides as he integrates with the Fremen on Arrakis. The narrative exposes the Missionaria Proactiva. Jadi Missionaria Proactiva ini semacam misionaris kalau di real life. Bagaimana mereka menyebarkan sebuah ajaran untuk membentuk agama dan nantinya akan dieksploitasi gitu. A century-old religious engineering project by the Bene Gesserit to suit the Listen Algai prophecy. Paul eventually weaponized this manufactured faith to launch a holy war, blurring the line between liberator and engineered tyrant. Ya, jadi basically Dune Part 2 ini mengisahkan karakter development seorang Paul Atreides, bagaimana dia itu awalnya manusia biasa. Dia datang ke Arrakis, sebuah planet baru yang di sana ada spice, suatu sumber daya alam yang bisa melihat masa depan, dan kemudian dia dilulukan menjadi Lisan Al-Gaib. Lisan Al-Gaib ini kalau di dunia kita itu namanya The Chosen One atau The Messias. Nah, alih-alih Paul memenuhi nubuatan tersebut dengan baik, dengan positif, Paul ini justru memanfaatkan nubuatan tersebut untuk memicu perang suci antara ke-67 planet ini. Tujuannya apa? Untuk balas dendam karena bangsa dia dilenyapkan oleh The Emperor dan Harlocken. Itu basically teman-teman. And then synopsis the Matrix Reloaded, the same as the Dune Part of 2. This Matrix Reloaded is come from the Matrix 1. Neo struggle with his identity as the one prophecy savior of Zion. The core revelation is that prophecy is not divine calling, but a systematic control mechanism engineered by architect or the machine to channel human rebellion to into predictable clinical reset. So the Matrix Reloaded it's MC-nya itu Keanu Reeves, John Wick ya. Jadi ini hampir mirip sama Dune. The One yang mereka itu adalah salah satu istilah yang digunakan di dunia kita itu namanya Mesias. Dia juga percaya bahwa dia sendiri adalah Neo the One dan dia akan memimpin suatu pemberontakan untuk mengeluarkan mereka dari Matrix. Namun setelah Neo menemukan rupanya pemberontakan itu juga bagian dari sistem yang sudah diukur oleh the architect atau the machine AI ini. Dia langsung sadar sebenarnya dia itu Mesias asli atau enggak. Dia mempertanyakan identitasnya itu gimana, apakah dia sebuah glitch atau gimana. Well, the theory that I use is Gramsci hegemony. Gramsci said to make people concerned, you do not use weapon. Instead, you use your own world. And then in this theory, I use limit. Yeah, first, common sense to analyze how myths, listen, all the one are discoverably framed and visual present to the subordinate as undeniable natural truth rather than political construct. Jadi common sense ini dalam Gramsci itu bagaimana sebuah perkataan atau sebuah visual itu bisa diterima oleh banyak orang, terutama pada kaum subordinat atau kaum marginal, menjadi sebuah masuk akal gitu. Misalnya contohnya di Indonesia itu PKI itu sama dengan ateis, itu contoh common sense-nya. And then concern versus coercion. The ruling class, Bene Gesserit or machine, opt for the logical control through religion and prophecy by offering voluntary subjection concern instead of relying solely on sheer physical force coercion. Jadi
Di dalam film Bene Gesserit itu seperti saya bilang di introduction sebelumnya, dia itu menyebarkan ajarannya melalui, emang sudah dari awal dari kaum-kaum Arakis ini, kaum-kaum subordinat ini, untuk menyebarkan nanti kalian akan kedatangan lisan al gaib loh untuk menyelamatkan kalian. Padahal sebenarnya itu nggak ada gitu. Itu hoax. Sama juga dengan The Matrix, mereka bilang The One itu akan bakal ada dan bakal memberontak untuk melepas mereka dari Matrix dan membebaskan bangsa Zion. Tapi pada dasarnya itu udah dirancang, itu bukan glitch, teman-teman. And then organic intellectual, the mass perceive Paul and Neo as leader born from grassroots socially, however, both are instrument designed by hegemony power to lead Spartan into predetermined trap. Jadi organik intelektual di sini itu adalah konsep yang muncul dari kelas bawah untuk menyuarakan perjuangan mereka dan menentang kelas atas. Tapi dalam kedua film ini, Paul dan Neo itu lahir dari kelas atas. Secara struktural memang tidak mungkin. Secara struktural mereka ini bukan organik intelektual, melainkan mereka ini produk dari kaum dominan untuk menguasai atau mengkoordinir kaum subordinat. Nah, general similarity, the illusion of first, the illusion of choice, plus both protagonists realize their grand destiny are nothing more than predetermined systematic design. Jadi kedua karakter ini sadar bahwa mereka itu dalam sistematis dominan, mereka itu dalam pengaruh atau hegemoni dominasi. Second, the weaponization of hope, faith and messianic prophecy are utilized as the ultimate tools for the mass behavior control. Jadi kedua karakter ini juga sama-sama menggunakan senjata harapan untuk melakukan tindakan-tindakan mereka. And third, honestly, subaltern exploitation, both the Fremen and the citizens of Zion are manipulated into fighting massive war under the false guise of holy liberation. Jadi yang terakhir ini, bagaimana kaum subordinat itu dikontrol oleh Neo dan Paul Atreides dengan dengan power of hope. Bagaimana kedua kaum subordinat ini dimanipulasi untuk melakukan perang. Jadi perang ini sebuah keharusan atau kewajiban beban moral bagi mereka semua. And then in the difference, in June Part 2, particularly the Sisterhood, or you can say Bene Gesserit, operating organically over millennia, and then the Matrix Reloaded, a hyper-rational AI, or the Architect Machine One, managing mathematical anomalies in a simulated reality. Jadi perbedaannya itu kalau Dune 2 itu mereka kekuasaannya menyebar kayak Foucault bilang. So the power is centered in the Bene Gesserit, the missionary angelic, bagaimana mereka menyebarkan sebuah ajaran-ajaran bahwa akan ada isat al-gaib. Mereka ini sebuah kumpulan-kumpulan para petinggi lah bisa dibilang, para petinggi perempuan, dan mereka tetap menjaga dan mereka juga punya kekuatan untuk telepati. And then The Matrix, ya, dan di film The Matrix ini mereka dipimpin oleh The Architect, sebuah mesin yang sebenarnya nggak ada wujudnya, but ya itulah. And the second one, Dunsu Paul embraced the engineering hegemony to accept fact, actively becoming a new expressor. Contrast in Dune Part 2, the Matrix Reloaded, Neo reject the architect binary choice to attempt to break the hegemony cycle internally. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini. Ya, jika Paul Atreides memenuhi hegemoni itu untuk memuaskan hasratnya dengan memaksa dengan memanipulasi kaum anarkis untuk melakukan perang suci menghancurkan 67 planet. Nah, The Matrix ini Neo ini menolak. Dia menolak prophecy from the architect. Jadi dia melawan hegemoni tersebut dan tujuannya untuk menghancurkan Matrix itu sendiri.
dan membebaskan kaum kaum zalim. Well, in conclusion and essay objective, this essay aimed to expose how the Messiah narrative is used as primary tool for hegemonic control, demonstrating that true independence can never emerge from a script written by the oppressor. Ya, jadi sebenarnya perdamaian atau kebebasan atau kemerdekaan itu nggak lahir dari narasi atau tulisan orang dominasi yang justru menindas. Itu hanyalah sebuah kuda-kuda Troya yang dimasukkan dalam domain atau fieldnya kaum kaum kelas bawah untuk menggiring mereka, untuk memanipulasi mereka, untuk menjadikan common sense ini sebagai persetujuan secara konstan. Itulah singkatnya teman-teman. Jadi di esai saya akan menjelaskan bagaimana sebuah narasi bagaimana kaum dominasi ini menggunakan mesayah untuk mengontrol kaum subordinat. So that's all from me. Thank you for your watching and